Selamat bertemu dalam kuliah irigasi. Hari ini saya berikan kuliah irigasi sebagai awal perkuliahan melalui YouTube, ya. Jadi ini pengantar untuk irigasi. Nah, sebelum kita membicarakan tentang definisi irigasi dan tujuan-tujuannya, maka di awal pertemuan ini, ya, melalui YouTube, saya mau sampaikan hal-hal sebagai berikut, ya. Secara umum, ya, untuk pertanian itu air untuk tanaman, ya, itu bisa diperoleh melalui curah hujan atau melalui irigasi. Jadi ini adalah budidaya pertanian yang dilakukan, yaitu pertama airnya bisa dari curah hujan saja atau bisa juga dari irigasi. Nah, jadi dalam hal ini kita bicarakan namanya irrigation dan rainfed agriculture, ya, atau rainfed farming. Jadi ini membedakan ini yang saya sebutkan tadi adalah budidaya pertanian tersebut itu tergantung kepada alam saja, yaitu curah hujan, disebutnya rain feed farming. Kemudian yang kedua, ini udah ada campur tangan manusia dan rekayasa, itu namanya pertanian yang didukung oleh irigasi, ya. Nah, di Indonesia kita sering kenal juga namanya rain feed irrigation. Itu adalah pertanian tanda hujan. Jadi pertanian ini 100% tergantung kepada alam, curah hujan, ya. Kemudian kalau pertanian ini memang ada risikonya, ya. Risikonya apa? Ya, namanya hujan, kita nggak bisa atur, ya. Bisa datangnya pada bulan tertentu kita harapkan besar, ternyata tidak ada sama sekali gitu. Jadi ada risikonya bahwa ada air kurang atau ada air yang tidak cukup, sehingga dia bisa mempengaruhi produksi tanaman. Nah, ingat sekali lagi, ya. Jadi kalau kita mengharapkan curah hujan saja, maka ada resiko bahwa produksi nggak bisa kita targetkan, ya, karena kualitas tanamannya betul-betul tergantung kepada hujan, ya. Hanya ini kalau dibandingkan dengan kontaminasi terhadap tanaman, baik itu tentang disease atau hal-hal yang bisa merugikan para petani, curah hujan ini lebih kecil, ya. Nah, kemudian untuk menghindari masalah resiko ini, maka bisa kita lihat alternatif berikutnya, yaitu adalah yang irrigation farming atau pertanian dengan menggunakan irigasi. Ini pemberian air melalui irigasi ini itu merupakan rekayasa manusia yang diberikan dengan teknik-teknik tertentu. Artinya air dari sumbernya itu bisa di-deliver atau distribusikan ke tanaman melalui sistem saluran atau sistem pipa, ya. Artinya ada teknik untuk mendistribusikannya. Nah, dengan cara ini, ya, dengan adanya irigasi, maka resiko tentang kekurangan air bisa dihindari. Sehingga demikian, maka produksi pertanian bisa optimal. Sebenarnya ini perbedaan antara
rainfed irrigation dan irrigation farming. Maaf, rainfed farming dan irrigation farming. Ya, jadi yang dua ini banyak kita temui. Ya, pada negara-negara berkembang, ya, yang curah hujannya banyak seperti di Asia Tenggara, ya, itu masih banyak kita temui irigasi rainfed farming ini. Pertanian dengan mengharapkan curah hujan saja. Nah, tetapi tentu saja produksinya tidak bisa optimal, ya. Nah, kita teruskan. Jadi sekarang saya mau sampaikan apa sebenarnya definisi dari irigasi itu, ya. Jadi kalau kita bicara tentang irigasi, maka itu kaitannya dengan air untuk tanaman, ya. Nah, secara garis besar, ya, air itu kita tahu, ya, bahwa itu adalah merupakan unsur yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup, termasuk tanaman, apalagi manusia, ya. Kita lihat untuk tanaman. Proses ion uptake atau artinya proses pengambilan unsur hara, ya, dari dalam tanah, ya, melalui tudung akar masuk ke tanaman, baik ke pohonnya, ranting-rantingnya, daunnya, gitu, ya. Ini semua hanya bisa berlangsung pengambilan unsur hara itu apabila pada zona akar atau root zone itu cukup air. Cukup air dalam arti kata tidak berlebih dan tidak kurang, gitu. Jadi pas. Nah, setiap jenis tanaman sensitivitasnya terhadap kandungan air tersebut atau disebut juga di zona akar itu adalah moisture content berbeda satu tanaman dengan tanaman lain, ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi air adalah unsur utama bagi tanaman untuk bisa mengambil unsur hara dari tanah. Oleh karena itu, apabila air kurang, maka proses pengambilan unsur hara ini, ya, di zona akar tidak akan berlangsung dengan optimal, maka produksinya tidak maksimal seperti slide yang sebelumnya. Nah, sekarang kalau begitu kita lihat irigasi, ya. Irigasi adalah satu sistem atau teknik atau rekayasa engineering, ya, yang bisa mendeliver atau mendistribusikan air ke lahan di mana tanaman ditanam atau di mana tanaman tumbuh, ya. Nah, di daerah seperti Timur Tengah, ya, Amerika Barat dan di Australia dan sebagian Australia itu curah hujannya sangat sedikit sehingga tidak memungkinkan untuk tanaman tumbuh. Oleh karena itu pada daerah yang seperti ini mutlak diperlukan irigasi, ya. Kemudian di daerah kita seperti Asia Tenggara atau di daerah humid seperti Eropa, gitu, ya, curah hujan mungkin cukup banyak, namun keberadaannya, ya, keberadaannya itu tidak bisa diperhitungkan, nggak bisa dipastikan. Nah, jadi oleh karena itu pada waktu-waktu tertentu sering juga ditemui kekurangan. Nah, jadi sekali saja kekurangan air pada durasi pertumbuhan tanaman airnya kurang, proses ion uptake-nya itu tidak optimal, maka dampaknya adalah ke produksi, ya. Jadi oleh karena itu, maka walaupun hujan itu dari sisi volume mungkin cukup, tetapi dari distribusi waktu dia belum tentu tepat. Oleh karena itu, maka irigasi atau rekayasa irigasi atau irrigation engineering itu digunakan, ya, diperuntukkan untuk memenuhi air sepanjang masa pertumbuhan tanaman. Nah, oleh karena itu irigasi bisa didefinisikan sebagai teknik pemberian air kepada tanaman, ya, yang dapat memenuhi kebutuhan air bagi tanaman yang ditanam sesuai dengan kebutuhan dan waktunya. Karena begini juga,
tanaman itu kalau akarnya belum banyak atau umurnya masih sedikit, ya air pun dia perlunya sedikit gitu. Tapi tambah besar tanamannya, maka tambah besar juga air yang dia perlukan. Tudung akarnya pun makin banyak, akarnya makin dalam, daunnya makin banyak begitu ya. Nah, oleh karena itu maka kalau daunnya makin banyak, transpirasinya juga makin banyak. Jadi makin banyak dia menguap, makin banyak air perlu dari bawah. Dan secara fisiologis juga, kalau akarnya tambah luas, maka air pun makin banyak bisa dia ambil untuk memenuhi seluruh makanan yang ada di dahan, ranting, dan pohon dan daun melalui proses transpirasi tersebut. Ya, jadi prosesnya ion uptake diambil dari tanah, dari tudung akar, dia mengalir ke atas melalui transpirasi. Karena ada radiasi matahari membuat ada transpirasi penguapan sehingga ada flow. Nah, sebenarnya air inilah menjadi fungsi penghantar unsur hara kepada seluruh elemen-elemen pada tanaman. Ya. Nah, kemudian kita lihat ya, di mana saja ya sumber air irigasi yang bisa dipakai kalau kita menggunakan irigasi. Kalau hujan udah pasti dari awan ya. Nah, sekarang ada banyak jenis sumber air irigasi yang bisa kita ambil. Pertama, air tanah ya. Kedua, spring atau mata air. Ketiga, sumur. Keempat, air permukaan seperti sungai, danau atau waduk, dan hasil olahan ulang dari air buangan yaitu limbah cair yang ditreatment. Ya, itu juga bisa digunakan untuk air irigasi. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa setiap tempat atau setiap lokasi, setiap daerah berbeda-beda potensi sumber air yang bisa digunakan untuk menopang sistem pertanian di mana curah hujannya tidak mencukupi pada waktu-waktu tertentu. Nah, di setiap tempat yang ini pasti ada ya. Jadi oleh karena itu ini secara umum sumber air. Jadi kalau kita mau merencanakan suatu daerah irigasi, sudah barang tentu harus ada lahannya dan ada sumber airnya. Ya. Jadi sumber air itu bisa dalam bentuk 5 komponen yang saya sebutkan ini. Kita teruskan. Nah, kemudian tadi di depan sudah saya sebutkan bahwa irigasi itu adalah untuk memberikan air kepada tanaman yang ya kekurangan air atau tidak cukup oleh air hujan. Nah, sekali lagi kita ulangi ya, sumber daya air, sumber daya alam itu yang utama itu sebenarnya adalah air, tanah, dan udara, kan gitu ya. Nah, kalau udara itu kebetulan aja gratis karena kita nggak terkontaminasi udara ini. Kalau nggak itu sebenarnya yang paling utama untuk menunjang kita bernafas dan bisa hidup ya. Tapi yang secara fisik kita bisa lihat itu adalah tanah dan air. Ini adalah sumber daya utama penopang kehidupan makhluk hidup di planet ini, terutama termasuk manusia ya. Jadi tanaman, binatang, dan manusia itu penopang kehidupannya adalah tanah dan air. Nah, kenapa irigasi tadi perlu? Ini erat kaitannya dengan kebutuhan pangan. Ya. Kenapa demikian? Karena pertumbuhan jumlah penduduk di dunia atau di dunia sekarang ini masih tetap berlanjut, termasuk di Indonesia. Apa artinya? Kalau ini tetap berlanjut, berarti kebutuhan pangan untuk manusia akan tetap berlanjut, bertambah. Nah, tanpa bantuan irigasi, ya, ini adalah faktanya ya, bahwa penduduk kita Indonesia itu masih tetap bertambah. Semua negara berkembang begitu. Ya. Nah, kalau begitu penduduk dunia termasuk Indonesia
kita memerlukan tambahan pangan tahun per tahun. Setiap tahun kita membutuhkan tambahan. Kalau kita hanya tergantung kepada curah hujan, maka kita bisa tiba pada satu titik yang namanya krisis pangan. Kenapa? Karena produksi pangan kita kalau hanya mengharapkan hujan itu bisa tidak mencukupi. Ya. Nah, tanpa bantuan irigasi, pasokan makanan ini kalau penduduk terus tambah, ini bisa terancam. Dan pada gilirannya akan mengakibatkan krisis pangan. Dan kalau krisis pangan dunia terjadi, bukan saja di Indonesia krisis, pokoknya negara lain pun krisis, kita pun bisa ikut kena dampaknya. Kenapa? Karena akan mengganggu stabilitas sosial politik dunia. Apalagi lokal, kalau yang bersangkutan punya masalah tersebut, maka yang pertama negaranya yang paling terpengaruh, tetapi selanjutnya akan dipengaruhinya juga negara lain. Nah, oleh karena itu kita di Indonesia pun hal-hal seperti ini adalah merupakan ancaman nyata bahwa kemungkinan adanya shortage atau kekurangan pangan itu selalu ada. Oleh karena itu, maka effort yang perlu dilakukan adalah meningkatkan irigasi untuk lahan-lahan pertanian yang ada di negara kita dan negara-negara lainnya di dunia, supaya jangan ada krisis pangan dunia. Jadi, dengan demikian, irigasi tadi tujuannya adalah untuk mengoptimalkan produksi tanaman pangan, ya, di setiap lahan-lahan yang potensial dan di setiap potensi air yang ada untuk menunjang kebutuhan pangan untuk manusia. Ya, jadi sekali lagi irigasi itu karena dia adalah satu teknik pemberian air untuk bisa diberikan dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat kepada tanaman, maka produktivitasnya akan bisa optimum. Produksi optimum artinya untuk lahan yang sama, kalau dibandingkan dengan rainfed farming tadi, luas lahannya sama, maka produktivitas lahan yang didukung atau ditopang oleh irigasi itu akan lebih besar. Kenapa? Satu, intensitasnya. Kedua, kualitasnya. Ya. Intensitas maksudnya, kalau kita ada ditopang oleh irigasi, satu lahan tertentu mungkin bisa 2-3 kali setahun kita lakukan penanaman, pola tanam atau cultivation period, ya. Tapi kalau curah hujan ya tergantung hujannya. Kalau di musim kering kita tanam nggak tumbuh gitu ya. Nah, oleh karena itu maka irigasi tersebut tujuannya adalah meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Jadi maksud daripada irigasi adalah menyediakan jumlah air yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi artinya menyediakan jumlah air yang tepat dan waktu yang tepat. Tujuannya apa? Supaya bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi sekarang asal kita berbicara tentang apa tujuan irigasi, adalah meningkatkan produktivitas pertanian. Kalau kita cerita pangan, meningkatkan produktivitas pangan, ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke teknis, ya. Pembukaan kuliah ini kita coba melihat teknis. Ini sudah masuk ke irigasi. Ada beberapa jenis irigasi, ya. Untuk ini mari kita lihat. Pertama kita lihat adalah irigasi itu secara sistem gitu, ya. Secara sistem itu dibedakan antara
irigasi permukaan dan irigasi bertekanan gitu. Atau dalam bahasa Inggris disebut adalah surface irrigation system, itu irigasi permukaan, dan yang kedua adalah pressurized irrigation system. Jadi dari namanya ini bisa kita pahami bahwa yang dimaksud dengan surface irrigation system ini, inilah irigasi yang pengaliran airnya itu sepenuhnya adalah berdasarkan gaya gravitasi. Jadi aliran air itu semua aliran gravitasi dan tidak bertekanan, non-pressed, ya, non-press flow. Artinya tekanan pada permukaan air aliran itu sama dengan tekanan udara luar atau 1 atmosfer. Irigasi yang seperti itu disebut namanya irigasi permukaan. Jadi air dialirkan dari sumbernya, apakah itu dari waduk, dari sungai, atau dari mata air gitu ya, ke lahan pertanian, semuanya dengan aliran gravitasi. Biasanya media yang digunakan untuk mengalir itu adalah aliran saluran terbuka atau open channel flow. Bisa juga conduit, tapi conduit pun dia non pressure conduit, ya, tidak conduit yang alirannya adalah aliran gravitasi. Nah, yang kedua, ini adalah yang saya barusan sebutkan, itu adalah aliran irigasi permukaan atau surface irrigation. Nah, yang kedua, pressurized irrigation system. Ini adalah aliran yang bertekanan. Jadi di dalam irigasi ini, itu semua media untuk mengalirkan air dari sumbernya itu adalah jenis pipa. Dan pipa ini harus tahan terhadap tekanan, pressure. Nah, jadi perbedaan prinsip secara energi, ya, secara hidrolik, ya, itu kalau surface irrigation, energinya di sana adalah energi potensial, ya, dan dia tidak punya energi tekanan, ya. Kemudian yang pressurized, dia itu ada energi potensial dan ada energi tekanan di dalam media pengantarnya itu. Maka disebut namanya pressurized irrigation. Sarana pengantar dan pendistribusiannya, sekali lagi saya ulangi, ini adalah jenis pipa, ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, surface irrigation system, ya. Itu sistemnya, alirannya sekali lagi adalah aliran gravitasi, ya. Nah, ini dalam praktiknya, ya, itu dikenal ada 3 metode untuk surface irrigation ini. Metodenya ini umumnya adalah, kalau di metode ini adalah pendistribusian air yang masuk ke lahan atau ke petak irigasi, ya. Jadi atau irrigation unit. Karena begini, dalam irigasi ini nanti kita akan kenal ada distribution channel, ada main channel, ada conveyance channel, gitu ya. Jadi ada main channel network, ada distribution channel network, ada conveyance channel. Ini semua alirannya gravitasi. Kalau dia di irrigation surface irrigation, ya, atau irigasi permukaan. Yang disebut metodenya ini adalah dari saluran distribusi paling ujung masuk ke lahan. Lahan ini disebut namanya petak irigasi atau disebut namanya unit irigasi, ya. Nah, untuk aplikasi air ini udah langsung ke tanaman, itu ada dikenal 3 metode. Pertama adalah metode basin, yang kedua adalah metode border, yang ketiga adalah metode furrow. Ketiga ini
secara teknis dikenal dengan surface irrigation. Sistem basin ini adalah petaknya atau unit irigasinya itu datar semua, ke arah semua arah datar. Jadi kalau umpamanya ini ada petak basinnya gitu ya, ini saluran distribusi terakhirnya, air masuk ke sini, kemanapun ini datar ya. Jadi air mengalir hanya karena head di ujung ini ya. Ya, jadi kalau saya ambil umpamanya contohnya seperti ini ya, ini adalah paretnya gitu ya. Nah, ini ada tanggulnya sini sedikit. Nah, jadi air masuk kemari mengalir hanya karena ada head ini, dia mengalir mengisi basin ini. Nah, petak yang elevasi permukaannya datar ke semua arah, di mana ukuran petak ini L dan B ini itu bisa bervariasi sesuai dengan jenis tanahnya dan debit yang masuk ke petak ini itu bisa bermacam-macam ukurannya. Ini artinya ukuran dari petak ini. Nah, metode ini disebut namanya basin irrigation system. Yang kedua itu adalah border irrigation system. Pada prinsipnya petaknya atau unit irigasinya sama dengan basin ini. Tetapi bedanya kalau untuk border ini itu di bagian lahan ini di bagian ujungnya ya, seperti ini ada slope-nya. Ke arah sana ini horizontal, tapi ke arah sini ada slope ya. Nah, itu adalah border. Nah, jadi petak border ini ada Q, di sini ada tanggulnya, nanti ini ada kemiringannya. Kenapa? Biasanya kalau jenis tanahnya lebih poreus, kalau dibuat basinnya kotaknya, petaknya basin, itu nanti infiltrasinya terlalu besar. Jadi air sudah melewati root zone ke bawah gitu ya. Kalau ke bawah ini air di atas, ini root zone-nya contohnya ya, D gitu. Kalau dia terlalu lama, ini nanti melalui infiltrasi, ini bisa lewat kemari gitu. Kalau lewat ini kan sudah loss namanya ya. Jadi makin banyak yang lewat, makin banyak air yang terbuang. Karena seperti saya jelaskan di slide pertama tadi, sebenarnya adalah kita butuh ini hanya air di root zone supaya proses ion uptake-nya bisa terselenggara atau berlangsung dengan optimum. Tapi kalau sudah di luar zone dia, nggak ada kan gunanya untuk tanaman itu. Nah, oleh karena itu dipilihlah cara kedua, yaitu border irrigation system. Ingat ini unit irigasinya, petaknya ya, petaknya saja. Jadi kalau tanahnya lebih halus, clay atau sandy clay gitu ya, itu mungkin di basin masih cocok. Tapi kalau lebih kasar, itu mungkin lebih cocok ke border. Dan ini sekali lagi ya, tergantung pada debit juga. Kalau debitnya besar, berarti advance time-nya, waktu yang diperlukan sampai ke ujung kan bisa lebih cepat. Kalau debitnya besar, itu bisa, mungkin masih secara teknis bisa menggunakan basin. Tetapi kalau debitnya ini tidak besar dan jenis tanahnya itu agak poreus, lebih bagus pindah ke model yang kedua, border. Nah, yang ketiga adalah metode furrow. Ini prinsipnya berbeda dengan yang dua ini. Dia itu modelnya ya, modelnya itu berbentuk parit, gundukan, parit, gundukan gitu ya. Airnya ada di sini, ya, airnya ada di sini, tanamannya ada di sini. Gitu. Nah, inilah disebut furrow, ya. Jadi air yang ada di sini diharapkan akan melalui seepage dan infiltrasi akan membasahi wilayah akar ini dan dia memberi air dari samping ya. Nah, ini petaknya bisa seperti ini, hanya ini dibuat jadi alur-alur alur-alur furrow ya. Jadi ke sini ada slope sama seperti border, tapi ke arah
eh, horizontalnya itu datar ya. Jadi ini adalah merupakan 3 jenis ya metode irigasi permukaan. Kita lanjutkan. Nah, kalau di Indonesia ya kita melihat irigasi basin itu atau irigasi permukaan basin itu yang paling banyak itu adalah sawah. Sawah tanaman padi ya. Nah, jadi ini adalah tipe irigasi permukaan metode basin. Tetapi kalau untuk tanaman padi seperti ini saya ambil adalah foto irigasi tanaman padi di Bali. Itu subak namanya. Dan ini subak ini kita pun di Sumatera Utara ini banyak kita gunakan ini. Ya, saya dulu di kampung sawah saya seperti ini juga. Ya. Jadi cara mengolahnya, cara mengatur airnya sama seperti itu. Jadi saya dari SD sudah saya praktekkan ini. Hal seperti ini. Nah, sekarang ini model ini cascade namanya. Cascade system, subak ini cascade system karena tanahnya kan mereng seperti ini ya. Ini lihat ini kan ada slope-nya ini ya. Ini ada slope seperti ini. Nah, tetapi di masing-masing peta ini ya, petanya ini ya. Ini semuanya flat. Ya, datar. Nah, ini umumnya harus diolah sedemikian rupa, harus dibajak pakai kerbau atau sapi. Kemudian ada alatnya, ada alat untuk menggaruk, ada alat untuk membajak, di pengubangan, dan akhirnya seperti itu. Nah, sistem cascade maksudnya kalau ini sudah airnya tergenang, infiltrasinya atau perkolasinya sudah mendekati nol, nanti airnya akan masuk ke basin berikutnya. Nah, begitu seterusnya sampai paling ujung. Jadi intake-nya hanya ada di atas, tetapi nanti air yang untuk ke petak-petak berikutnya adalah limpasan dari basin-basin di atasnya. Metode ini disebut namanya cascade basin rice field atau sawah. Ya. Dan metode basin ini dibedakan atas 2 macam, ya, 2 macam. Yang ini yang kita kenal di Indonesia tanaman padi adalah irigasi tanaman padi metode basin dengan continuous flow. Artinya air diaplikasikan non-stop sampai batas tanamannya sudah tua dan sudah tidak memerlukan air lagi, baru airnya di stop. Tapi selama pertumbuhannya dia diberi air. Ya. Hanya pada saat pemupukan airnya dikeringkan, ya, kemudian taruh pupuk sampai beberapa hari, kemudian advance water lagi sampai menggenangi sampai tertentu dan dibiarkan sampai dia maturing, ya, sampai tua. Baru setelah itu dikeringkan. Nah, satu lagi sistem irigasi basin ini on demand system. On demand system artinya tidak diponding seperti ini. Tetapi dia diberikan air hanya untuk membasahi root zone-nya saja. Ini adalah root zone D, ya. Ini air diaplikasikan setinggi D kecil, tapi ini nanti setelah kering mengisi pori ini semua setebal D, gitu ya. Itu dibiarkan sampai kadar air tertentu yang sudah harus ditambah lagi seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Kalau moisture contentnya sudah tidak optimum lagi untuk proses ion uptake, tambah lagi airnya gitu. Nah, itu namanya on demand system. Ini namanya on demand system tapi basin, ya. Ini namanya adalah continuous flow cascade system untuk tanaman padi. Ini basin, ya. Jadi selanjutnya, kalau nanti kita berbicara tentang irigasi basin, maka yang 2 jenis inilah dia. Khusus untuk di Indonesia yang kita kenal itu hampir seluruhnya adalah
tipe basin, cascade system, dan continuous flow. Mungkin ini nanti akan lebih banyak kita bahas karena sehari-hari itu yang kita jumpai. Tapi saya harus kasih tahu bahwa sistem basin itu ada on demand dan ada yang continuous flow. Kita lanjutkan. Nah, ini masih surface irrigation, tapi ini adalah yang tipe border. Ya. Jadi tipe border ini itu seperti saya katakan tadi, ini ya ke arah sini, ini flat, ya. Tapi ke sini ada slope-nya. Jadi ini adalah distribution canal atau distribution channel yang terakhir, yang artinya yang paling ujung untuk langsung memberikan air ke lahan pertanian. Nah, di sini lihat ya, air dibuka di sini masukkan dan dia mengalir ke bawah sampai ujung sini. Sampai ujung situ ini dia masuk ke drain. Ya. Jadi sesungguhnya drain ini diperlukan kalau ada kondisi yang overflow. Tapi yang paling baik sebenarnya adalah dia di sini setelah sampai di ujung stop, ya, dan dia dibiarkan meresap ke dalam tanah supaya membasahi root zone. Aplikasinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat gambar sebelah kanan ini ya, saya perhatikan. Ini kan panjang ini bordernya nih. Ini dari sini ke arah sana itu ada slope-nya ya. Ke sini nih horizontal. Ini adalah gambar ini kita bawa ke sini ya. Nah, ini inflow-nya. Inilah Q. Ini sipon. Namanya sipon itu selang ya. Jadi selang itu pendek-pendek tetapi bisa diletakkan seperti ini. Jadi kalau umpamanya ini petak basin ini sudah selesai, ini nanti pindah lagi petak berikutnya, angkat lagi selangnya ini, tarik di sini. Kalau selang ini kan bisa diisi airnya, lepaskan, nanti dia jalan sendiri. Nah, berapa Q perlu dan berapa diameter sipon kita ini, itu dihitung. Kalau untuk bisa mengairi seperti ini untuk T sama dengan sekian menit, umpamanya sudah sampai di ujung semua, hitung berapa Q-nya gitu ya. Nah, dengan cara begini setelah selesai ini pindah ke border berikutnya, Nah, metode ini disebut namanya metode irigasi permukaan, metode border ya, sistem irigasi permukaan, metode border. Nah, kita di Indonesia mungkin tidak umum kita gunakan ini, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kalau kita menanam tanaman yang non padi, ini bisa diaplikasikan. Umpamanya kita menanam jagung, kacang tanah, kacang kedelai. Nah, boleh, tetapi ingat selalu ya, kalau kita mau mendesain irigasi ini, tujuannya apa tadi? Mengoptimalkan produksi. Optimal dalam arti apa? Dengan kita aplikasikan ini, hasilnya lebih baik daripada tidak ada irigasi gitu. Artinya kalau kita bangun ini, biaya untuk membangun irigasinya itu bisa dikompensasi dari produk yang dihasilkannya. Dan malah untungnya bisa berlipat dibandingkan dengan tidak membuat. Ya, jadi ini tujuan irigasi. Irigasi permukaan atau surface irrigation mode yang ketiga, ya, metode yang ketiga itu adalah metode furrow, ya. Metode furrow, ya. Ini tadi sudah saya jelaskan secara singkat di beberapa slide sebelumnya, ya. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Foto visualnya ya seperti ini. Ini adalah metode furrow ya. Nah, ini coba lihat ya. Ini adalah furrow-furrownya nih. Coba furrow ya. Ini alur. Nah, ini adalah supply air yang masuk ke
masing-masing furrow itu, atau furrow itu sebenarnya channel ya, kanal. Jadi kalau kalian pernah melihat di perkebunan ya, di perkebunan tanaman tebu gitu, itu traktor itu punya blade ya yang bisa membuat alur seperti ini. Jadi blade-nya tinggal traktornya jalan ke sana, dia akan membentuk alur ini atau furrow ini. Yang penting adalah pengaturan blade-nya ini harus sedemikian rupa sehingga kemiringan dari furrow ini, dari awal ini sampai ujung sana, itu adalah sedemikian rupa sehingga air yang ada di furrow ini ada kesempatannya masuk ke kiri dan ke kanan dan ke infiltrasi untuk bisa mencapai zone tanaman yang kita tanam di bagian tanggul atau bagian yang tinggi dari alur tersebut. Nah, jadi ini kalau di perkebunan tebu itu banyak jenis blade traktor yang bisa digunakan. Ada yang meratakan, ada yang menggemburkan, ada yang bisa bikin alur kayak gini, seperti ini ya. Nah, jadi itu namanya furrow. Nah, ini foto yang saya tampilkan ini adalah tanaman jagung ya. Nah, bisa tanaman jagung, bisa juga sorghum ya, atau tanaman bunga matahari, atau banyak tanaman yang bisa dibuat seperti ini. Mau kentang, mau apa namanya, sayur-sayuran, semuanya bisa. Nah, ini tujuannya adalah untuk menjamin bahwa air selalu tersedia untuk tanaman. Jadi sekali lagi ya, untuk metode irigasi permukaan ini kita mengenal ada 3 ya. Pertama adalah basin, ya. Kedua adalah border, dan ketiga adalah furrow ya. Nah, ketiga ini disebut namanya irigasi permukaan ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa di dalam irigasi basin ini itu ada continuous flow, ada on demand ya, intermittent namanya ya, intermittent atau on demand. Nah, jadi di Indonesia untuk tanaman padi itu ada masuk kategori yang ini, continuous flow, dan metodenya di continuous flow ini ya, continuous flow ya. Kemudian umumnya itu cascade seperti ini ya, gini. Nah, jadi dia air masuk ke petak pertama, setelah ini jenuh, tercapai tinggi tertentu, ini ada tanggul kecilnya, nanti ada lubang tertentu, masuk ke petak berikutnya, masuk petak berikutnya, dan masuk seterusnya, begini. Dan terakhir di sini, sisanya masuk ke drain. Ya. Ini namanya cascade system ya. Cascade artinya berjenjang begini. Nah, umumnya irigasi kita di Indonesia menganut metode ini, continuous flow, cascade, dan basin. Ya, tanaman padi hampir di Indonesia kita lakukan sistem pengairannya atau sistem irigasinya adalah metode seperti ini. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit ya, bahwa kita mulai dari bendung, ya, dari tempat pengambilan air ya, bisa bendung, bisa waduk, bisa air tanah, segala macam. Tapi ini adalah sumber air ya. Itu seperti saya katakan tadi, ini sifatnya begini ya. Jadi ini namanya adalah conveyance channel ya. Ini namanya adalah main channel gitu ya. Kemudian ini adalah distribution channel. Nah, di distribution channel inilah dia masuk ke
unit irigasi ya. Nah, di unit irigasi inilah foto-foto yang ini tadi disebut metode. Apakah basin, apakah dia border atau furrow ya. Jadi supaya dipahami bahwa di mana metode itu, di sini metode itu, metodenya. Nah, ini seluruhnya disebut namanya adalah surface irrigation system ya. Nah, jadi supaya dipahami bahwa komponen irigasi di surface irrigation system ini banyak ya. Nah, ada yang bendung ini di sini ada dam, kemudian ada intake, ada conveyance channel ya. Conveyance channel ini dia namanya conveyance menghantar ya. Jadi tidak ada pengambilan air di sana. Kemudian pada prinsipnya sebenarnya ini semua adalah distribution channel sampai sini. Tapi ada mayor channel, ada minor channel ya. Oke. Nah, jadi ini semua namanya distribution channel. Nah, dalam pelajaran irigasi, teknik irigasi, ini semua tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tetapi dalam aplikasi ini ya, yang pertama yang paling penting kita lakukan adalah di sini. Selebihnya ini karena sini banyak berkaitan dengan hidrolik ya. Itu berkaitan dengan hidrolika untuk pengaliran. Tapi kalau di dalam ini bergabung antara pemahaman tentang plant atau tanaman, itu ada ilmu ilmu tentang soil fisik ya, ada ilmu tentang karakter tanaman, itu Fakultas Pertanian, dan ada ilmu hidrolika ya, hidrolik. Nah, jadi di sini ada banyak ilmu yang bergabung di dalamnya, dan ini kita sebut namanya irigasi ya. Sekali lagi, jadi kemudian lihat ya, di sini kita ada sumber, ya, di sini ada Q gitu kan. Tapi di sini kita ada unit irigasi, kita juga ada Q gitu kan. Nah, di sini Q ini datangnya juga dari curah hujan kan gitu ya. Curah hujan menjadi runoff, akhirnya jadi debit Q. Di sini di lahan ini juga, di unit irigasi ini kan ada hujan juga jatuh kan. Ada juga hujan yang jatuh di sana. Nah, pemanfaatan hujan ini dalam irigasi disebut hidrologi. Jadi kalau begitu, irigasi ini gabungan antara banyak pelajaran yang kita pelajari teknik sipil plus di pertanian ya. Nanti dalam pertanian nggak kita bahas lebih jauh ya, hanya secara selintas saja. Tetapi di teknik sipil banyak. Hidrologi ya, hidrolika ya, soil fisik ya. Ya. Kemudian water management, ya. Nah, ini irigasi seperti itu, ya. Nah, pengaturan pembagian air, kemudian pemahaman berapa perlu air, kemudian bagaimana cara untuknya, inilah irigasi. Jadi inilah komprehensifnya mata pelajaran irigasi. Jadi saya harap ya kalian semua sudah mendapat pelajaran itu ya. Pelajaran mekanika fluida, hidrolika, hidrologi, mekanika tanah, dalam hal ini soil fisik sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita teruskan ya untuk yang metode yang kedua. Metode yang kedua ini disebut pressurized irrigation system. Pressurized irrigation system ini ya, itu prinsipnya hampir sama juga seperti ini, tetapi ini semua ya, ini mungkin pompa ya, diganti dengan pompa gitu ya. Kemudian ini semuanya ya, pipa ini main system, minor system, segala macam ini, itu semua adalah pipa. Sehingga pada setiap titik, baik di main pipe, conveyance pipe, main distribution pipe, kemudian minor distribution pipe, dan lateral pipe namanya dalam pressurized ini,
semuanya alirannya adalah aliran bertekanan atau pressurized flow. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau itu sama, maka sekarang kita lihat sama seperti tadi ya. Sistemnya adalah pressurized, berarti sistem dari mulai sumber, conveyance pipe system, kemudian main distributionnya semuanya itu adalah pressurized flow, dan di unit irigasinya ada dua metode. Satu adalah metode irigasi tetes atau dikenal juga dalam bahasa Inggris drip or trickle irrigation system. Jadi air ini ya dimasukkan ke dalam pipa distribusi tadi. Dari pipa distribusi yang terakhir itu biasanya dipasang kran pada titik-titik tertentu. Dari sana bisa diambil di tapping gitu ya. Di tapping airnya masuk ke pipa lateral. Di pipa lateral ini biasanya bisa move, bergerak. Bisa dibuka, bisa dipasang gitu ya. Khusus untuk drip ya, ini umumnya itu dari kran tadi dipasang pipa. Kran ini sudah didesain sedemikian rupa supaya tekanannya tertentu sehingga bisa mencapai panjang pipa lateral tertentu untuk masuk ke masing-masing tanaman. Pipa untuk irigasi tetes atau drip or trickle irrigation ini itu umumnya air itu langsung diberikan ke pohon per pohon ya, langsung ke akar tanaman melalui proses tetes atau trickle, yang artinya ditanam emitter namanya di sekitar pohon itu dengan tekanan yang rendah sehingga dia membasahi zona di sekitar pohon itu dan tentu saja akan sampai membasahi zona akarnya. Tapi per individual pohon, tanaman. Ingat ya, setiap pohon mendapat satu emitter atau drip, ya, itu ditaruhkan di sana. Nah, jadi yang kedua adalah irigasi metode irigasi pancaran atau dikenal juga sprinkler irrigation system. Ya, metode ya. Dengan ini air dipancarkan menirukan hujan. Jadi itu pun dari nose tadi, dari keran yang ujung tadi ya. Semuanya di unit irigasinya ya. Di unit irigasinya atau di lahan irigasinya itu sudah tersedia keran-keran itu yang tinggal sambung ya, tinggal sambung ke lateral kita. Jadi di lateralnya kalau untuk sprinkler itu lateral itu biasanya sudah terisi dengan head sprinkler. Head sprinkler ini adalah berupa head atau kepala sprinkler yang bisa berputar gitu. Dia secara otomatis ada tekanan gitu, dia berputar dan memencarkan air itu sehingga membuat satu putaran untuk memencarkan air. Jadi dengan tekanan tertentu dia memencar dengan radius tertentu sehingga dia menirukan hujan gitu ya. Dia menirukan hujan. Itu dua metode untuk digunakan di pressurized irrigation system. Irigasi ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan irigasi permukaan. Kalau irigasi permukaan itu efisiensinya itu antara 50 sampai 60%. Artinya apa? Ada kehilangan air sekitar 40% lebih ya. Kalau irigasi bertekanan ini yang sistem pressurized irrigation system, dia kehilangan airnya itu sedikit.
ini efisiensinya bisa mencapai 75 sampai 90%, tergantung ketelitian operator untuk mengoperasikannya dan pemilihan metode yang tepat. Jadi artinya apa? Dengan memilih tipe atau jenis irigasi ini, kita juga bisa menghemat air. Kalau bisa menghemat air, artinya bisa mengairi areal yang lebih luas untuk kapasitas sumber irigasi yang sama, gitu ya. Nah, jadi pressurized irrigation system ini itu memang tidak lazim pula digunakan untuk tanaman padi yang seperti basin subak di Bali tadi. Nah, itu tidak lazim digunakan. Tetapi untuk padi darat, ya, itu bisa. Ya, kita ada jenis padi gogo namanya, padi darat. Nah, itu bisa. Hanya padi darat ini umumnya umurnya lebih panjang. Kalau rasanya lebih enak dan daya tahannya pun lebih bagus. Kalau kami dulu di kampung, ya, kita punya padi darat. Itu padi darat itu paling cepat 6 bulan. Dan kita dulu hanya bisa tanam sekali setahun karena hanya berdasarkan curah hujan, ya. Nah, kemudian lama-kelamaan itu sudah dianggap tidak layak dibandingkan dengan pilihan tanaman lain. Ya, kami di wilayah kami, ya, saya dari Tanah Karo, ya. Di sana itu di daerah saya itu dulu irigasi seperti subak ini sudah lama dikenal dan itu kita praktekkan sudah cukup lama. Tapi belakangan ini itu hampir tidak lagi umum digunakan. Kenapa? Satu, karena air berkurang, karena semua orang mau menanam secara serentak intensif. Kalau dulu kita bisa bergilir, ya, penduduk masih bisa diatur, yang di upstream pada bulan ini, di downstream pada bulan ini, gitu, sehingga kita bisa rotasi seperti itu. Kalau sekarang hampir tidak bisa karena orang kalau bisa 3 kali setahun lahan itu ditanami. Itulah dampak dari pertambahan jumlah penduduk. Maka kalau sekarang di wilayah kita orang pilih tanam jagung saja dengan mengharapkan curah hujan, tapi masih gambling tanpa irigasi. Nah, itu mereka masih bisa kadang-kadang kejar dapat 2 kali tanam setahun. Tapi sering berisiko pada tanam yang kedua itu rugi karena kurang hujan, ya. Nah, jadi untuk ini sekali lagi untuk metode pressurized ini bisa digunakan untuk tanaman padi darat. Padi sawah tidak, karena dia padi sawah ini ada masalah lainnya adalah tentang weed atau rumput. Kalau dengan padi sawah ada jenis rumput tertentu, ya nggak akan tumbuh di situ, hanya padi yang bisa tumbuh karena padi dan jenis tanaman yang tanaman air, ya, yang jenis akarnya ada oksigennya. Kalau di akarnya itu nggak ada jalur oksigen masuk, itu mati, ya. Baik, nah jadi ada dua, ya, metode irigasi tetes dan metode irigasi pancaran. Nah, jadi irigasi pancaran ini masih langka kita gunakan, tapi saya kira, ya, ini pada waktunya kita harus gunakan. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, penduduk tambah banyak, sumber airnya itu tetap, kemudian penduduk tambah banyak, lahan tidak tambah luas, maka produktivitas harus ditingkatkan dan efisiensi penggunaan air harus ditinggikan. Jadi pilihannya adalah dengan menggunakan pressurized irrigation system. Pressurized irrigation ini efisiensinya jauh lebih tinggi dari surface irrigation dalam hal pemanfaatan air.
Jadi oleh karena itu untuk perkembangan ke depan, untuk peningkatan apa namanya kesediaan pangan dunia, ya memang irigasi itu mutlak diperlukan dan kita akan menuju ke arah ini, ya. Jadi dalam hal ini ada irigasi tetes dan irigasi pancaran. Nah, ini saya tunjukkan sekali lagi, inilah tanaman jagung untuk aplikasi irigasi tetes, irigasi trickle atau drip, ya, drip atau trickle. Nah, lihat ini, kalau dalam gambar ini coba perhatikan ya, ini adalah sambungan antara pipa lateral. Tadi saya sebutkan lateral, di mana di sana semuanya sudah ada keran, ya. Keran itu bisa tutup, bisa buka. Dan di tempat ini semua udah ada pressure atau tekanan, ya, artinya head di sini, ya, H, tekanan ini sudah seperti ini, sehingga sepanjang pipa yang hitam kecil ini, sepanjang lahan ini, itu terjamin sampai ujung sana akan sampai airnya. Nah, ini sekali lagi lihat, ini kan ada jarak-jarak jagung nih ya, 1, 2, 3 gini ya. Ini setiap titik ini itu ada emitter namanya ya. Emitter itu diletakkan di sana, atau mata drip atau mata drip itu letakkan, sehingga dengan tekanan yang rendah dia masuk ke tanah langsung di dekat lahan itu, di dekat pohon itu, ya. Jadi kalau pohonnya lebar atau besar yang perlu ini kan umumnya begini ya, selang yang ini gitu ya, itu di sini keluar ada nose-nya, kemudian ini bisa dibuat agak lebih panjang di sini kalau tanamannya lebih luas ya, dan emiternya bisa dibuat keliling dari tanaman ini seperti ini ya. Ini titik-titik ini emitter namanya. Nah, jadi di pohon yang berikutnya begitu. Kalau ini kita lihat bahwa ini mungkin satu emitter saja cukup, dan itu langsung di pipa nose yang ini. Ini yang disebut namanya irigasi setempat atau lokal yang model trickle ya. Jadi ini bisa untuk tanaman yang berjarak seperti ini ya, padi untuk jagung ya, bunga matahari. Kalau di luar negeri itu kan banyak orang pertanian yang seperti itu, sama apa namanya itu gandum ya. Bisa model seperti ini. Nah, ini namanya trickle atau drip irrigation yang bisa digunakan dengan pressurized irrigation system. Nah, berikutnya ini juga adalah drip ya. Lihat ini, kalau ini tekanannya sedikit lebih tinggi dari yang tadi, dan dia mungkin menggunakan ya satu ini tadi seperti saya bilang tadi, itu sini pohonnya ya, emiternya bisa beberapa biji, dan ini pipa ya. Kalau yang tadi perhatikan, yang tadi itu adalah selang kecil, dan ini sedikit lebih besar. Nah, ini adalah metode irigasi bertekanan atau pressurized irrigation yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian ya. Nah, seperti saya katakan tadi, efisiensi ini sangat tinggi ya, mencapai 80-90% lebih. Jadi oleh karena itu irigasi ke depan, kalau kita melihat perkembangan jumlah penduduk dan keterbatasan lahan pertanian, maka untuk ketahanan pangan ini sudah harus kita mulai dengan teknik seperti ini. Saya terus terang saja, sudah saya belajar irrigation engineering ini di luar negeri sudah puluhan tahun yang lalu. Dan selama saya pulang ke Indonesia ini, ya,
saya membeli pelajaran tetap harus saya sesuaikan dengan keperluan setempat, yaitu basin irrigation system dan focusing untuk tanaman padi. Mungkin sekarang saatnya saya harus kenalkan ini secara pelan-pelan, supaya Anda generasi berikutnya ini, yang saya lihat bahwa tantangan ini akan tambah banyak, maka mungkin saya akan tambahi material untuk pressurized irrigation system ini, yang artinya sudah puluhan tahun saya pelajari dan saya tetap ikuti perkembangannya, tapi tidak saya transfer ke mahasiswa secara seksama. Ada beberapa mahasiswa yang saya berikan tugas akhir atau mengambil pelajaran khusus di teknik sumber daya air, ada saya berikan ini. Tapi secara general dalam mata pelajaran irigasi seperti ini, selama ini hal ini saya skip karena jarang digunakan di lapangan. Tetapi untuk saat ini saya kira sudah waktunya saya akan memperkenalkan ini, dan karena tantangan ke depan pasti sudah menuju ke arah ini. Baik, nah ini sekali lagi, ini tanaman ini adalah tanaman palawija yang diairi dengan sistem drip. Ya, kalau dulu saya di luar negeri sering studi banding melihat irigasi drip ini, ya ini banyak digunakan untuk yang tanaman pohon seperti apel, ya, kemudian ada orange, jeruk, dan jenis tanaman lain. Kemudian di Israel, ya, saya pernah ke sana juga. Saya lihat mereka pakai irigasi rata-rata, kan di atas bukit sana, ya, bukit-bukit itu banyak pohon. Ada pohon zaitun, ada pohon kurma, semacam itu. Mereka gunakan model irigasi ini. Sehingga tidak heran mereka bisa rubah satu lahan yang kita pikir tandus, tapi dia rubah dengan ini jadi hijau. Ya. Jadi waktu saya lihat itu bahwa irigasi itu sangat populer dan merubah kondisi lingkungan itu dari gersang menjadi hijau, ya. Tapi yang banyak digunakan itu adalah metode drip dan metode tetes ini, ya. Jadi itu saya bilang tadi bahwa negara Israel itu kan kecil dan sebagian besar itu tandus, ya. Tetapi kalau Anda melihat mereka mengekspor buah dan sayur-sayuran, dia termasuk salah satu pengekspor buah yang terbesar di dunia, ya, terutama di Eropa. Kenapa? Karena teknologi irigasi. Jadi saya kira mari kita coba memulai ini. Mudah-mudahan ini akan membantu bagi Anda sekalian, generasi muda di Fakultas Teknik ini, ya, teknik sipil, untuk mengenal metode ini, ya, sehingga Anda mungkin bisa melakukannya secara usaha sendiri, keluarga atau perusahaan, ya. Ini saya kira kalau pemerintah sampai dengan hari ini, ya, sistem irrigation scheme yang difokuskan itu adalah untuk irigasi tanaman padi. Kenapa? Karena kita masih menggunakan beras sebagai konsumsi utama bahan pangan kita. Jadi makanya saya sampaikan tadi bahwa para pengusaha, ya, pribadi, perorangan, keluarga yang interest terhadap budidaya pertanian bisa mulai mengaplikasikan sistem ini, karena seluruh dunia yang paling banyak digunakan orang adalah metode yang seperti ini. Kenapa? Karena dia efisien dan efektif. Mudah-mudahan diversifikasi pangan kita berjalan dari waktu ke waktu, sehingga pada gilirannya makan kentang pun kita sudah bisa, atau jenis lainnya selain beras, ya.
Saya kira begitu, sehingga ini akan menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya, dan mulai semester ini saya akan berikan ini dalam porsi yang lebih banyak, lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Nah, saya kira ini ya tentang drip. Kemudian ada satu lagi, yaitu sistem pancaran sprinkler ya. Jadi kalau untuk yang pressurized tadi, yang jenis kedua itu adalah metode sprinkler ya. Nah, metode sprinkler ini itu air itu dipancarkan ya, seperti menirukan hujan. Kemudian di situ metodenya ada dua, satu adalah dengan center pivot, satu lagi lateral move. Kalau center pivot ini lateralnya itu berputar gini, pivotnya mungkin di tengah gini, kemudian lateralnya dipakai panjang ke sana, terus ini dia ada rangkanya, terus ada roda-roda. Ini berputar sambil menyiram, jadi dia menyiramnya ke bawah nih. Ini ya, menyiram ke bawah, terus ini berputar dengan radius tertentu. Dan umumnya ini digunakan di daerah yang datar ya. Karena kalau yang bergelombang, untuk memutar roda pivot itu dia, karena pada jarak tertentu ada rodanya, sudah ditentukan radiusnya, jadi dia nanti berputar pakai roda seperti roda mobil. Itu namanya center pivot sprinkler method ya. Sekarang pressurized irrigation system ini satu lagi adalah sistem pancaran atau sprinkler. Tadi saya sebutkan bahwa metode itu ada satu yang namanya center pivot, satu lateral move. Lateral move itu maksudnya lateralnya itu pindah secara horizontal, nggak center seperti tadi. Bisa juga disorong pakai roda, atau ada juga yang manual ya. Ada yang manual, tergantung kepada panjangnya lateral itu. Kalau panjang kali itu sama seperti tadi, bikin rangka, kemudian rangkanya ini disorong ya, disorong ke arah panjang atau lebar lahan yang diairi ya. Nah, itu dua. Jadi sistemnya penyiraman dari atas. Jadi berapa banyak air yang diperlukan dan berapa lama, itu biasanya dihitung berdasarkan umur tanaman, kemudian tebal root zone, jenis tanah, dan frekuensi irigasi. Ya, berapa kali kita kasih irigasi, kemudian data evapotranspirasinya atau data temperatur merupakan masukan untuk menghitung evapotranspirasi ya. Nanti ini akan kita bicarakan dalam perhitungan kebutuhan air irigasi. Nah, sekarang ini adalah sistem center pivot itu tadi ya. Jadi artinya ini adalah merupakan sistem ya sprinkler yang bisa kita lihat bahwa ini air, coba perhatikan ya, ini semua kan air itu, ini mata sprinklernya ini di bawah ya. Kemudian ada frame-nya, di sini ada roda ini ada roda ya, roda ini. Nah, jadi ini adalah center pivotnya. Jadi disinilah sumber airnya itu dimasukkan ke pivot itu, dan ada di bawah itu sudah ada air bertekanan, tinggal masukkan ke keran ya, dengan tekanan tertentu, maka pipa ini seluruhnya, pipa yang panjang ini ya, itu bertekanan. Terus di situ kasih ini lateral namanya ya, pipa ini lateral. Nah, kemudian dikasih mata-mata sprinkler satu berjarak tertentu, dan ini berputar ya, berputar ke sana ya, pivot ini ada rodanya. Ini di bawah ini ada roda yang bisa disorong ke sana ya. Jadi dengan cara seperti ini mungkin dalam sekian menit berhenti tempat ini. Nanti wilayah berikutnya sorong sampai titik ini, nanti ini diairinya lagi gitu. Terus melingkar. Ini namanya center pivot. Ini umumnya digunakan untuk daerah yang datar, kemudian itu didesain center pivotnya seperti ini. Ini roda seperti roda mobil ya, mobil bisa sorong. Nah, ini adalah sprinkler. Jadi dengan cara seperti ini, maka
dia sudah bisa ditempatkan di sini. Begitu mau irigasi, buka kerannya, kemudian tandai jarak-jarak lingkaran sprinklernya ini, lingkaran airnya, kemudian geser ke sana, terus sampai keliling lahan itu nanti sudah bisa diairi. Inilah namanya sprinkler irrigation metode center pivot. Ya. Kemudian ada model lateral move itu seperti ini. Ini sebenarnya sama juga seperti tadi ya. Ini ada seperti ini. Tapi ini digeser bersamaan dengan tiangnya, bukan melingkar gitu ya. Digeser ke sini, geser ke sana. Jadi artinya kalau dimulai dari irigasinya mulai dari sudut ini, maka dia bergeser begini. Nah, ini sprinklernya ada di tempat sini. Sehingga lahan ini diairi berdasarkan pergerakan ini. Nah, ini kan mekanisasi semua bergeraknya. Ini rodanya ada juga nih, roda ada juga, tapi ini digeser ke arah paralel begini ya. Nah, jadi ini yang penting ya, yang penting adalah ini semuanya ada roda ya, ada roda di sini, dan itu bisa pakai motor ya, artinya bisa digerakkan sekali jalan dia ke depan atau digerakkan secara bersamaan. Nah, ada juga kalau dulu belum mekanisasi, lateralnya ini main pikul. Kalau lahan nggak terlalu luas, main pikul, kemudian di beberapa tempat itu diletakkan aja karena membuat yang bercagak seperti ini ya. Cagak seperti ini kan butuh biaya. Jadi ini diletakkan di tanah ya, diletakkan di tanah, tapi sprinklernya ke atas. Jadi dia begini. Nah, ini pipa lateralnya ini, mata sprinklernya di atas. Kalau yang ini kan di atas lateralnya, di bawah mata sprinklernya, kan gitu kan. Sebenarnya yang ini lebih lebih efisien, walaupun lingkarannya mungkin terlalu lebar, tapi airnya nggak terlalu banyak diembus angin ya. Nah, jadi ini yang model seperti ini biasanya lateralnya ini dipindah-pindahkan dengan cara dipikul sama orang gitu, dipikul, sambungkan lagi sana, sambungkan lagi, pasang lagi sprinkler head sama sticknya ini. Itu agak lama, tapi model ini cepat karena semua udah mekanisasi ya. Nah, yang ini, yang lateral move ini kalau lahannya tidak terlalu luas atau tidak terlalu besar, ini bisa diganti dengan model yang manual, manpower gitu ya. Jadi pipanya di bawah, mata sprinklernya di atas gitu. Nah, jadi metode ini ya, ini bisa digunakan karena dia dari atas gitu ya, untuk tanaman yang rapat. Jadi kalau dilihat yang pertama ini tadi ya, yang pertama ini grass atau alfalfa namanya ya. Ini tanaman ini adalah makanan untuk ternak. Jadi artinya kan lihat nih luas. Jadi ini rapat. Nah, model yang rapat seperti ini kalau pakai drip kan nggak pas ya, kurang efektif. Nah, maka ini cara seperti ini adalah sprinkler ya. Oke. Ini sprinkler untuk lateral move, yang tadi ya center. Nah, jadi sekarang ya untuk pressurized irrigation ya. Berarti di sini ada drip atau sprinkler, drip atau trickle ya, trickle, dan kedua adalah sprinkler ya. Nah, ini efisiensinya antara 80 sampai 90%. Jadi irigasi yang sungguh sangat efektif dan efisien ya. Jadi ini adalah mekanisasi dan bisa digunakan untuk jenis tanaman. Jadi kalau begitu ya, kita bisa memilih jenis dan metode irigasi ini sesuai dengan kondisi lapangan di mana daerah irigasi kita berada, dan sesuai dengan jenis tanaman yang ditanam, dan sesuai dengan skill atau
sumber daya manusia, serta teknologi yang dimiliki. Jadi oleh karena itu banyak pilihan dalam perencanaan irigasi ini yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas suatu lahan pertanian dengan sumber daya air dan tanah yang sama. Kita bisa tingkatkan dengan memilih jenis irigasi atau teknologi irigasi yang tepat. Jadi saya harapkan bahwa dengan demikian kita akan bisa memanfaatkan sumber daya air dan sumber daya lahan untuk peningkatan produksi pangan dunia, terutama produksi pangan untuk Indonesia. Saya harapkan ini akan bisa berkembang dan Anda ini adalah generasi muda yang ditantang untuk menghadapi masalah ini. Nah, saya kira sekian kuliah ini yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Salam.